Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus polio di PDIY Aceh, kami terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Arika Husnayanti. Selamat siang, Dr. Arika. Selamat siang, Mbak. Iya dok, ini ada 21 sampel yang dirinci. Apa saja kira-kira yang dirinci dan apa saja yang diteliti dalam sampel tersebut? Ya, dari yang 21 sampel yang baru saja diambil, kita akan kirimkan ke laboratorium di Jakarta untuk melihat apakah ada anak-anak yang juga terdampak dengan virus polio ini. Dan kita juga melihat untuk sampel dari air yang ada di daerah tersebut, apakah dan dari mana untuk sumber daripada poliovirus ini. Iya, Dr. Arika, sebenarnya apa yang menyebabkan penularan polio dan penyebabnya seperti apa? Ya, untuk penularan poliovirus ini melalui fekal oral, di mana virus dari polio ini masuk ke dalam mulut, kemudian berkembang biak di dalam usus dan mengeluarkan melalui feses, dan feses ini yang akan menyebarkan penularan ke yang lain. Misalnya pada air yang digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut untuk buang air besar, kemudian untuk mandi, dan ada sumber air yang mungkin dekat dari situ untuk digunakan masak dan juga minum. Baik, berarti sumber air yang tercemar, terutama dari tinja manusia begitu ya Bu ya, bisa menularkan virus polio. Nah, kira-kira bagaimana Bu cara mengedukasi masyarakat untuk sanitasi, kebersihan mereka sendiri begitu? Ya, yang pertama kita melakukan koordinasi ke seluruh lintas sektor untuk bekerja sama untuk menangani kasus polio ini. Baik untuk penyediaan jamban yang ada di daerah Mane ini, kemudian untuk menjaga sanitasi lingkungan, dan kita bekerja sama seluruh lintas sektor untuk penanganan untuk perbaikan sanitasi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Baik, di Kabupaten PDIY sendiri Bu, bagaimana kondisi MCK di sana? Apakah sudah memadai atau memang masih kurang Bu? Pada daerah Mane ini, tepatnya di desa tempat ditemukan kasus polio positif ini, memang kurang baik, di mana di situ rata-rata rumah belum mempunyai jamban sendiri di rumah. Jadi masih buang air besar di satu jamban yang agak jauh dari daerah tersebut, dan untuk kondisi daripada jambannya itu berbatasan dekat sekali dengan sumber air, di mana ada sungai yang kurang mengalir di daerah tersebut. Oke, baik. Nah, Dr. Arika, penanggulangan KLB yang sesuai dengan petunjuk dari tim komite ahli seperti apa Bu? Ya, kita sudah melakukan yang pertama pada 10 November kita sudah melakukan notifikasi oleh kementerian dengan WHO, kemudian kita melakukan koordinasi awal dengan seluruh stakeholder di kecamatan dan juga tokoh masyarakat. Baik. Kemudian kita melakukan penyelidikan epidemiologi, termasuk pencarian kasus tambahan di wilayah Mane, baik dari masyarakat maupun melalui kunjungan daripada puskesmas dan rumah sakit. Dan kita melakukan sweeping untuk mendeteksi adanya kasus-kasus lumpuh layu atau kasus tambahan lagi yang lain yang belum diketahui. Kemudian kita melakukan edukasi dan sosialisasi ke seluruh tokoh masyarakat, kemudian masyarakat yang ada di situ, tokoh agama, untuk mengetahui apa sih sebenarnya polio ini dan bagaimana pencegahannya dan penanganannya. Dan kita terus-menerus untuk melakukan rapat koordinasi ke seluruh stakeholder, kemudian kita melakukan pembentukan tim gerak cepat di Kabupaten Pidi, dan kita rencananya akan melakukan penanganan dengan melakukan imunisasi serentak
atau imunisasi massal yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 28 November nanti dengan satu putaran pertama dan putaran kedua akan dilakukan pada tanggal 5 Januari. Jadi 2 putaran untuk seluruh anak-anak di bawah 13 tahun untuk dilakukan imunisasi atau tetes polio vaksin. Baik, Dokter Adhika, kan tadi kami juga sempat bertanya kepada Bapak dari pasien mengatakan bahwa memang pasien tidak pernah mendapatkan imunisasi polio begitu. Apakah memang benar Bu di daerah Pidie ini imunisasi polio mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir? Lalu bagaimana upaya penggalakannya kembali? Ya, untuk imunisasi daripada polio vaksin pada 2011 sampai 2016 itu masih lumayan baik ya capaiannya. Namun pada 2016 untuk peralihan adanya IPV atau injeksi polio vaksin dengan imunisasi suntikan polio vaksin bukan tetes, dan kita sudah agak menurun rasanya. Dan waktu tahun 2019 itu penurunan terus terjadi pada saat pandemi. Kemudian untuk OPV sudah mulai mengalami perbaikan, namun di Kecamatan Mane ini memang capaian imunisasi untuk OPV dan IPV-nya sangat rendah sekali. Baik, Dokter Adhika, kan tadi juga Bapak dari pasien mengatakan takut mengikuti anaknya ini untuk vaksin karena sering demam anaknya. Bagaimana kira-kira cara mengedukasi kembali ke masyarakat bahwa imunisasi ini lebih penting daripada mungkin kondisi anak pada saat itu, begitu Bu Arika? Ya, Dokter Adhika, apakah masih terdengar suara kami, Dokter Adhika? Ya, Dokter Adhika, apakah masih tersambung bersama kami? Ya, masih Mbak. Oke, Dokter Adhika, kan tadi Bapak dari korban mengatakan bahwa takut mengikuti anaknya vaksin karena sering demam anaknya. Bagaimana cara mengedukasi kembali kepada masyarakat bahwa vaksin ini penting, Bu Arika? Ya, kami tenaga kesehatan dan segenap daripada pemerintah daerah Kabupaten Pidi terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, dan kita terus-menerus mengedukasi bahwa pentingnya imunisasi, karena ini adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan imunisasi, seperti penyakit-penyakit PD3I seperti campak, kemudian polio, kemudian difteri, rubella dan sebagainya. Dan ini selalu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pidi akan penting dan manfaatnya daripada imunisasi tersebut. Dan kita juga mengedukasi bahwa kalau terjadi itu misalnya demam dan sebagainya, itu adalah di mana vaksin masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau demam itu tidak apa-apa, dan kalau berlanjut dia akan dilaporkan ke petugas kesehatan kami. Dan insya Allah mudah-mudahan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi di Kabupaten Pidi ini sangat jarang sekali. Baik, berarti penggalakan vaksin dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar lebih melek untuk vaksin lagi ya, Bu Arika. Terima kasih Dr. Adhika Husnayanti selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali bertugas.